إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya pada kita semua. Bil khusus nikmatul iman Islam, sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini beribadah pada Allah SWT. Kemudian kita masih lanjutkan dari pembahasan yang lalu dari kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah atau Al-Adhkar min kalami Sayyidil Abrar sallallahu alaihi wasallam. Zikir-zikir dari ucapan penghulu orang-orang yang baik, yaitu Rasulullah SAW. Kumpulan zikir-zikir beliau. Yang terakhir masih dalam zikir-zikir haji, manasik haji dan umrah. Terakhir pada zikir keluar ke Arafah, keluar dari Mekah ke Mina, dari Mina ke Arafah. Pada malam tarwiyah sunnah mabit di Mina, malam tarwiyah. Kalau yang malam tasyrik 11, 12, 13 itu wajib haji untuk mabit di Mina. Menurut pendapat muktamad, walaupun dari matakan sunnah sebenarnya. Muktamadnya wajib haji kalau malam tasyriknya 11, 12, 13. Kalau malam tarwiyahnya nginep di Mina itu sunnah. Karena Nabi begitu beliau lakukan SAW ke Mina. Dari Mina beliau ke Arafah. Dari Mekah beliau keluar ke Mina. Dari Mina ke Arafah, ke Musdalifah, Musdalifah kembali ke Mina lagi. Itu rute ritual haji atau ibadah haji. Nah, kemarin sudah kita terakhir itu di Mina. Doa-doa yang menyangkut dari Mekah ke Mina, dari Mina ke Arafah. Sekarang zikir-zikir yang di Arafah. Faslun fil azkari wa da'awatil mustahabbati bi Arafatin. Pasal tentang zikir-zikir dan doa-doa yang mustahabbat, yang sunnah di Arafah. Arafah itu kalau pakai ta marbutoh itu tempatnya. Ya. Kemudian kalau dia pakai ta maftuhah itu waktu. Jadi ada waktu hari Arafah, ada tempatnya Arafat. Ya. Qad qaddamna fi azkaril id. Ya, harinya hari Arafah, tempatnya itu di Arafat, padang Arafat. Qad qaddamna fi azkaril id, sungguh telah kami dahulukan di zikir-zikir id, zikir hari raya, tentang hadis Nabi SAW bahwa khairud du'a yauma Arafah. Sebaik-baik doa adalah hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wa nabiyuna. Khairud du'a yauma Arafah, ya. Sebaik-baik doa itu pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana nabiyyun min qabli, dan sebaik-baik dari apa yang saya ucapkan, wa nabiyyun, dan yang diucapkan oleh para nabi min qabli sebelum saya adalah la ilaha illallah wa la syarikalah wal mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan selain Allah wahdah yang esa, la syarikalah, tiada sekutu baginya,
Wal mulku hanya miliknya segala kerajaan, walhamdu, dan hanya miliknya segala pujian. Allah ala kulli syai'in qadir, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Penghulu orang-orang yang baik itu Rasulullah SAW. Kemudian zikir-zikir beliau. Yang terakhir masih dalam zikir-zikir haji. Sudah habis paketannya. Baru diisi. 6 giga masuk. Bismillah. Bismillah. Terakhir ayat kita sambung lagi tadi. Ya. Kemudian jadi zikir yang paling utama di Arafah adalah la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yustahabbul iktsar, maka dianjurkan memperbanyak min hadza dzikri wa du'a, daripada ini zikir dan doa. Wa yajtahidu fi dzalik, dan hendaknya bersungguh-sungguh dalam hal itu. Wa hadzal yaum afdalu yaumis sanah, ayamis sanah lidua. Maka hari ini hari Arafah adalah paling afdalnya hari dalam setahun untuk doa. Wa mu'dhamul hajj, dan Arafah ini adalah sebahagian besar dari haji. Itu intinya terletak di wukuf di Arafah. Ya, sampai Rasul bilang al-hajju Arafah, haji itu Arafah. Kalau luput wukuf ya sudah luput hajinya. Wa maqsuduhu al-mu'awwalu alaih, dan dia wukuf
hadzal yaum, yaum Arafah itu adalah mu'dhamul hajj. Paling sebagian besarnya haji. Maksuduhu adalah tujuan maksud haji itu adalah yaum Arafah. Wal mu'awwal alaih, yang diandalkan atasnya itu adalah hari Arafah. Fa yambaghi istafrighul insan, maka seyogianya untuk yastafrigha al insanu wus'ahu, menguras. Manusia itu akan kemampuannya, betul-betul memanfaatkan kemampuannya fi dzikri wa doa, dalam zikir dan doa, fi qiraatil Quran, dalam membaca Al-Quran, wa yad'uwa, berdoa bi anwa'il ad'iyah, dengan macam-macam doa, wa yati bi anwa'il azkar, dan melaksanakan macam-macam zikir, wa yad'u wa yadhkur, doa dan zikir fi kulli makan, di setiap tempat di hari Arafah itu, di hari Arafah tersebut. Wa yad'u munfaridan wa ma jamaah, dia doa baik sendiri maupun bersama jamaah. Dia berdoa sendiri ataupun bersama kelompok orang di hari Arafah itu. Kemudian wa yad'u li nafsihi, dia doa untuk dirinya, wa walidayhi, untuk kedua orang tuanya. Dia doa untuk dirinya, untuk kedua orang tuanya. Untuk aqaribe, kerabat-kerabatnya, wa masyayikhi, untuk guru-gurunya, wa ashabi, untuk sahabat-sahabatnya, untuk muridnya, wa asdiqai, untuk teman-temannya, ahbabi, pecintanya, wa sairi man hasana ilaih, dan seluruh man, orang-orang yang berbuat baik pada dia, jami'il muslimin, dan seluruh kaum muslimin. Wal yahzar, hendaknya waspada, ulal hazar, dengan segenap kewaspadaan, dengan seluruh kewaspadaan, minat taksir, daripada keteledoran, meneledorkan bidzalika kulli, dalam yang semua itu tadi. Baina hadzal yaum la yumkin tadarukuh, sebab hari ini, hari Arafah, tidak mungkin untuk disusul, untuk menyusulnya, memperbaikinya, bi khilafi ghairi, berbeda dengan selainnya. Kalau Jumat masih bisa tiap Jumat kita dapati hari Arafah saat itu, apalagi bagi orang beribadah haji ya kesempatannya ya hari Arafah itu. Maka harus dia gunakan baik-baik. Dan doa bukan hanya di hari Arafah, untuk doa kedua orang tua, kerabat, juga bisa di seluruh majelis yang baik, atau dia doa dimanapun, doa sendiri, doa bareng-bareng, dihadirkan kedua orang tuanya, dihadirkan kerabatnya, dihadirkan anak-anaknya dia, supaya terkena di majelis-majelis baik itu keberkahan. Jadi jangan hadir sendirian. Wala yatakallafus saj'a, jangan atau dan tidaklah yatakallaf, memaksakan diri. Orang yang berdoa tadi atau si haji itu as-saja', memaksakan diri, atau si dai, orang yang berdoa, tidak memaksakan diri untuk sajak, untuk bersajak dalam doanya. Fa innahu yashghulul qalba, karena sesungguhnya sajak itu bisa menyibukkan hatinya. Menyibukkan hatinya. Merangkai kalimat dengan bersajak, tidak perlu. Sudah doa apa saja yang dia bisa dengan bahasa dia. Kecuali doa-doa dari Rasul SAW atau sahabat yang memang itu hasilnya bersajak, dan itu pun beliau tidak memaksakan diri. Seperti doa mana? Doa fajar itu. Dzil habli syadid
wal amri rasyid. Ini pakai dal itu kan saja. As'alukal amna yaumal wa'id wal jannata yaumal khulud ma'al muqarrabina syuhud itu saja. Aruka'is sujud al-mufinaka bil uhud itu saja. Tapi beliau tidak memaksakan diri, beliau ya sudah itu. Bukan berarti tidak boleh bersaja. Kalau memang dia memang ahlinya, pujangga ya. Seorang pujangga ya silakan dia bersaja, itu memang keahlian dia, tidak akan memaksakan diri. Tapi kalau bukan ya jangan maksakan diri untuk bersaja doa itu. Karena itu yashghulul qalba, bisa menyibukkan hati. Wa yudhibul inkisar. Lebih lagi yudhibu, bisa menghilangkan apa saja tadi al-inkisar, perasaan merendah. Di hadapan Allah itu kabur, hilang kalau kita sudah konsentrasi pada saja, pada kalimat doa, hanya perasaan untuk merendah diri dalam Allah hilang. Karena nggak konsentrasi di situ, konsentrasinya cuma pada kalimat. Wal khudu, ketundukan di hadapan Allah, iftikar, perasaan fakir, perasaan amat perlu kepada Allah hilang. Karena dia cuma memperhatikan lafaz doa saja. Wal maskana, perasaan miskin, memerlukan Allah. Zillah, kehinaan di hadapan Allah. Khusyuk, ketenangan hati di hadapan Allah hilang semua karena mengutamakan saja. Walaba sabianya, ini juga adab doa seperti ini juga berlaku di doa-doa selain Arafah. Seperti adab doa yang tadi juga begitu. Cuma di Arafah lebih lagi karena itu seperti tadi di beliau Imam Nawawi radhiyallahu anhu beliau sampaikan tadi bahwa Arafah itu tidak bisa disusul lagi, kalau hari Jumat masih bisa. Wala ba'sa bi yad'u bid'awat mahfuzah, itu tidak apa-apa. La ba'sa, tidak ada bahaya, ini tidak apa-apa bi an yad'u, dengan dia berdoa. Siapa dai, siapa orang yang berdoa atau haji atau orang yang berhaji tadi, bid'awati, dengan doa-doa yang mahfuzatin, yang dihafalkan, yang dihafal, ma'ahu, bersama dia si haji, lahu, baik untuk dirinya si haji, auli ghairi, atau untuk selainnya si haji. Wa masju'atin, doa yang disajakan. Seperti tadi yang saya contohkan doanya Rasul, doa fajar itu memang bersajak. Kalau dia hafal itu silakan dia doa, walaupun itu bersajak, karena itu bukan termasuk memaksakan diri, karena itu dia tinggal menirukan doa yang sudah ada. Boleh, Allahumma hadina man hadait. Iya. Wa fi man afait, itu ait. Wa fi man tawallait, wa fi ma atait, inna syarra ma qadait. Saja. Doa kunut itu terutama para habaib ya, itu suka berdoa dengan doa kunut itu di masjid. Abu Bakar segala memang. Mari kita meniru saja. Itu majelisnya itu beliau akhirnya dengan doa kunut, rohah apa. Beliau akhirnya dengan doa kunut. Karena isinya memang, karena itu doa dari Rasulullah, memang Rasulullah meriwayat Sayyidina Hasan, Imam Hasan radhiyallahu anhu. Idza lam yastaghil bi takallufi tartibiyah, jika dengan syarat ya, dia boleh berdoa dengan doa yang dihafalkan yang bersaja. Kalau dia hafal doa itu dengan syarat lam yastaghil, tidak sibuk si haji tadi bi takallufi tartibiyah, untuk memaksakan diri menertibkan da'awat tadi, doa-doa yang dihafalkan tadi. Umurati i'rabiyah, atau menjaga i'rabnya. A I U itu kan i'rabnya. Mana yang fa'il harus marfu, mana yang hanya belajar nahu tidak jadi doa. Ini marfu apa mansub. Was sunnah ayafidhu sautahu bidu'a, dan sunnah melirikkan bacaan. Itu ada di Arafah itu kita riwayatkan doa dari Ahlul Bait yang bisa dirujuk di Syara Ithaf, Syara Ihya, itu Ithafus Sadatil Muttaqin di bab haji, di bab haji pas bahas Arafah. Di situ mu'alifnya Sayyid Muhammad Murtadha Zabidi Al-Husaini itu mengemukakan doa Ahlul Bait di Arafah dari Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu. Itu juga kita cantumkan di manasik
Saya buat manasik pribadi untuk saya waktu pertama kali umroh, saya tulis manasik untuk diri saya sendiri. Itu kita masukkan di situ. Apalagi ini panjang doanya, ini panjang. Itu juga pernah kita baca di sini waktu hari Arafah, doa Ahlul Bait. Sunnah itu yang doa. Sunnahnya melirikkan suara dengan doa. Jangan terlalu keras ini melirikkan, karena lirih itu lebih dekat kepada tawadhu dia. Rendah hati dari Allah. Yukthiru istighfar, memperbanyak istighfar. Mutalafuz bitaubah, memperbanyak pelafalan taubat. Pelafalan taubat. Min jami'il mukhalafat, dari seluruh kesalahan-kesalahan kita, ma'al-i'tiqad bil qalbi, bersama dengan keyakinan dalam hati diterimanya taubat. Yang punya dosa kita, keyakinan dalam hati itu bahwa Allah mengampuni dosa itu, taubat ya. Ya, itu kan sudah mengumpulkan sallallahu alaihi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu, itu sudah juga mengumpulkan kalimat taubat, wa atubu ilaih. Tubna ilallah, kita taubat pada Allah. Wa yulihu fi du'a, hendaknya dia yulih terus menerus dalam doa, merengek dalam doa. Yulih itu minta terus, seperti anak kecil minta sangu atau minta apa, terus sampai dikasih, dia tidak berhenti, terus dia minta. Anak kecil dia minta sesuatu terus sampai diberi, itu namanya yulih. PNDP ya, merengek dalam hati ya, dalam keadaan sedih betul-betul. Beda. Yulih itu nyerang terus doanya, terus sampai diberi. Itu ilhah. Alaha yulihu ilhahan. Af'ala yuf'ilu if'alan. Itu nyerang doanya terus. Yukarriru. Bawa cara Jawa ini. Tadarru dedes. Iya. Sampai betul-betul diberi. Ya bukan maksa Allah, maksudnya dalam konteks yulih itu, dalam konteks kita merasakan betul-betul butuh hajat kita ini. Bukan kita santai harus diparingi kita sonen jenengan diparingi. Itu bukan gitu. Adab doa itu harus betul-betul terus doa itu sampai diberi. Yukarriru, mengulang-ulangnya. Mengulang-ulang doa. Wala yastabtiul ijabah, jangan merasa lambat diijabah. Kok udah diijabah doa-doa kok enggak jangan sampai begitu. Itu malah garai tidak dikabulkannya doa. So kata Rasulullah, innallaha yujibu da'wat da'i malam yasta'jil. Dalam Sahih Muslim, Allah itu mengijabah doa hamba selama dia tidak tergesa-gesa. Sahabat berkata, ya Rasulullah, wa mal apa itu tergesa-gesa? Kau berkata, saya doa tapi tidak kunjung diijabah. Itu namanya kau tergesa-gesa. Allah bakal menerima doamu selama tidak tergesa-gesa. Wa yabtadi'u du'a wa yakhtimu bilhamdulillah. Membuka doanya dan menutupnya dengan alhamdulillah, pujian pada Allah, wasana alaih, sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, itu kan pujian pada Allah, Maha suci Allah. Itu penutup doa ya. Ditutup dengan sanjungan, dibuka juga dengan sanjungan, alhamdulillah amin. Hamdan yuwafi ni'amahu dan seterusnya. Dibuka dengan sanjungan, ditutup dengan sanjungan. Juga sholawat pada Rasulullah. Muhammad. Diakhiri juga dengan sanjungan dan sanjungan pada Allah dan sholawat pada Rasul. Subhana rabbika, ditutup dengan sholawat dan sanjungan. Dibuka dengan sanjungan dan sholawat. Sallallahu Rasulullah SAW kepada Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam, taslim kepada Rasulullah SAW. Wal yakhtimu bidzalik, hendaknya menutup doa itu juga dengan itu, dengan sanjungan dan sholawat. Wal yahris ala ayyakuna musabbil Ka'bah wala taharah, hendaknya yahris, ya, sangat hendaknya berkeinginan kuat si haji tadi
untuk yakuna mustaqbil Ka'bah, untuk ada dia si haji tadi mustaqbil Ka'bah itu menghadap kiblat, menghadap Ka'bah. Wala taharah, berada dalam keadaan suci. Katanya ulama, doa itu punya rukun dan punya sayap dan punya sabab dan punya waktu. Kalau doa itu bersesuaian dengan rukunnya, rukun itu kan pilar, tiang itu rukun, rukunun itu asal maknanya tiang. Doa itu punya tiang. Kalau sesuai itu doa itu sesuai dengan tiangnya, berarti dia ibarat bangunan, dia itu kuat. Kalau sesuai dengan sayapnya, dia terbang ke langit. Doa itu. Kalau sesuai dengan waktunya, maka dia beruntung. Kalau sesuai dengan syarat asbabnya, dia sukses doa itu. Apa rukunnya doa? Rukunnya doa hadirnya hati. Dengan doa Allahumma rabbana atina, pikirannya kemana-mana. Jadi kalau bisa doa itu doa yang dipahami lah maknanya. Atau kalau bisa dia belajar doa-doa yang umum. Dan banyak itu doa-doa pilihan atau apalah, buku macam itu tuh banyak. Alhamdulillah sekarang tuh fasilitas saya sering nyampaikan banyak, sudah tinggal kita mau belajar apa enggak. Belajar doa-doa yang umum, hafalkan, plus artinya ya minimal walaupun enggak ngerti kata per kata ya dia pahamlah Rabbana la tuzigh qulubana apa sih itu, sehingga membantu konsentrasi kita untuk doa. Ya. Jadi rukunnya doa itu hadirnya hati, pikiran, riqqah, halusnya hati, perasaan, tersentuhnya, khusyuk, ta'alluqul qalb, gumantungnya hati kepada Allah Ta'ala. Itu rukunnya doa. Hadirnya hati, kelembutan hati, khusyuk, tenangnya hati, ta'alluq, bergantung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayapnya doa itu sedek, sungguh-sungguh dalam berdoa. Waktunya doa sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir. Sababnya doa itu tadi dibuka dengan hamdalah. Sabab diterimanya doa dibuka dengan sanjungan dan sholawat pada Rasulullah SAW, ditutup juga dengan itu. Itu sababnya doa. Kalau doa itu sesuai dengan rukunnya tadi, pilarnya, dia akan kuat. Pilarnya doa tadi itu hadirnya hati, kelembutan hati, khusyuk, tenangnya hati, gantungnya hati pada Allah. Kalau dia sesuai sayapnya, dia akan terbang. Doa itu sedik, kesungguh-sungguhan pada Allah. Kalau sesuai waktunya, dia dijabah. Waktunya itu sepertiga malam terakhir yang paling mustajab, itu yang tiap hari. Kalau yang lain-lain masih ada Jumat dan sebagainya, termasuk hari Arafah tadi. Kemudian sababnya itu hamdalah, pujian pada Allah, sholawat pada Rasulullah SAW, dibuka dan ditutup dengan itu. Warwaina fi kitab Tirmidzi, kami meriwayatkan dalam kitab At-Tirmidzi, Sunan Tirmidzi dari Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali. Qala, berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karamajah, aktsaru doain Nabi SAW yang Arafah mauqif, kebanyakan doanya Nabi SAW pada hari Arafah di mauqif, di tempat wukuf. Mauqifun itu isim makan, nama tempat dari kata waqafa yaqifu, artinya berhenti atau berdiri. Waqfan, waqaf itu halnya berdiri, tentang berdiri. Waqifun yang mau berdiri, mauquf yang diberdirikan. Maf'ilun, mauqifun itu tempat atau waktu berdiri. Maka mauqif di Arafah, di mauqif, di tempat berdiri, di tempat wukuf atau di waktu wukuf, bisa isim makan, bisa isim zaman. Di kebanyakan doa Rasulullah pada hari Arafah di tempat wukuf itu, Allahumma lakal hamdu kalladzi naqul wa khairu mimman naqul. Allahumma lakal hamdu kalladzi naqul wa khairu mimman naqul. Ya Allah, bagimu segala puji, hanya bagimu segala puji. Kalladzi naqul, sesuatu yang kami ucapkan. Wa khairu mimman naqul, dan lebih baik dari apa yang kami ucapkan. Allahumma laka sholati wa nusuki. Ya Allah, hanya untukmu sholatku dan nusuk. Nusuk itu bisa umroh, haji, sembelihan, itu nusuk. Menusuki atau diartikan umum ibadahku. Hanya untukmu sholati wa nusuki, sholatku dan ibadahku.
Wa mahyaya wa mamati, hanya untukmu hidup dan matiku. Wa ilaika ma'abi, hanya kepadamu tempat kembaliku. Walaka rabbi turasi, dan hanya milikmu Tuhanku turas, peninggalanku. Engkaulah yang mewarisi. Karena semua binasa hanya Allah yang kekal, maka Allah disebut al-waris, yang mewarisi. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung padamu dari azab kubur. Wa waswasati sadri, aku berlindung dari waswasnya hati atau dada, atau maksudnya ini kalbu. Wa syatatil amri, dan aku berlindung dari tercerai-berainya perkara. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma taji'u birrih. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari paling buruknya apa yang dibawa oleh angin yang kencang. Itu diantara kebanyakan doa Rasulullah SAW di Arafah. Riwayat Sayyidina Ali tadi. Wa yustabul iktsar min at-talbiyah bima baina dzalik, dan dianjurkan memperbanyak talbiyah di antara itu, di antara doa tadi selain talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Memperbanyak sholawat. Memang sunnahnya kan talbiyah itu diiringi sholawat setelah syarika lak. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu Muhammad. Juga sunnahnya talbiyah itu diiringi doa minta surga dan berlindung dari neraka, as'aluka ridhaka wal jannah wa minan nar. Setelah itu doa setelahnya. Terserah doa. Itu adabnya talbiyah begitu. Talbiyah, sholawat, as'aluka ridhaka wal jannah wa min syaqatika wan nar, terus doa apa saja setelah itu. Itu selingi. Diselingi seperti itu. Wa yukthiru minal buka ma dzikir wa du'a. Hendaknya memperbanyak juga daripada menangis bersama dengan zikir dan doa. Wa hunaka tuskabul abarat, karena di sanalah di hari dan padang Arafah itulah tuskabul abarat, ditumpahkan air mata. Tustaqalul atharat, dikurangi daripada dosa-dosa, dihapus daripada dosa-dosa. Turtajat tolabat atau tolibat, disitulah diharapkan permintaan-permintaan dikabulkan oleh Allah. Wa innahu lamauqifun azimun, dan sesungguhnya Arafah itu adalah satu tempat mauqif, satu tempat berhenti yang besar, yang azim, yang agung, tempat wukuf yang agung. Majma'un jalil, wukuf Arafah itu adalah perkumpulan yang agung. Banyak orang-orang dari situ, dari seluruh dunia, mungkin ada wali di situ, ada perkumpulan yang agung. Bahkan konon ya ada riwayat tapi juga dhaif, Nabi Ilyas, Nabi Khidir itu hadir di situ di Arafah alaihi wassalam. Wa yajtami fi khiyaru ibadillahil mukhlasin, dan berkumpul di situ fihi di Arafah khiyaru ibadillah, sebaik-baiknya hamba Allah yang mukhlis, yang ikhlas. Wa a'zamu majami dunia, dan Arafah itu paling agungnya perkumpulan dunia adalah wukuf. Paling agungnya perkumpulan hamba-hamba Allah di dunia adalah wukuf di Arafah. Wa minal adiyatil mukhtarah, di antara doa-doa yang dipilih untuk wukuf. Allahumma rabbana atina, ya Allahumma atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kepada kami di dunia kebaikan, wa fil akhirati hasanah, di akhirat kebaikan. Wa qina adzabannar, hindarkan kami daripada api neraka. Kemudian Allahumma inni zalamtu nafsi, ya Allah sungguhnya aku menzalimi diriku sendiri, zulman katsiran, dengan kezaliman yang banyak. Wa innahu, dan sesungguhnya la yaghfiru dzunuba illa anta, tiada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Faghfirli, maka ampunilah untukku maghfiratan dengan satu ampunan min indika, dari sisimu. Warhamni, dan rahmatilah aku, innaka antal ghafurur rahim, sungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahumma ghfirli maghfiratan, ya Allah ampunilah untukku satu ampunan, tuslihu biha sya'ni, yang dengan ampunan itu tuslih, Engkau memperbaiki biha, dengan ampunan tadi, sya'ni, urusanku, fid dharain, di dunia dan di akhirat. Warhamni rahmatan, rahmatilah aku dengan satu rahmat, as'adu, yang saya bisa bergembira biha, dengan rahmat itu, fid dharain, di dunia dan di akhirat. Wa tub alayya taubatan nasuha, dan terimalah taubat atau berikan taubat kepada saya dengan satu taubat yang nasuh,
yang murni, la angkuthuha abadan, yang saya tidak membatalkan taubat itu selama-lamanya dengan berbuat kembali pada dosa. Wa alzimni sabilal istiqamah, tetapkanlah aku olehmu ya Allah pada jalan istiqamah. La azighu, saya tidak melenceng, tidak menyimpang anha dari jalan istiqamah itu abadan selama-lamanya. Allahumma kulni min dzulil maksiyah ila izzit ta'ah, ya Allah pindahkan aku dari kehinaan maksiat kepada kemuliaan ketaatan. Wa aghnini bihalakin haramik, dan cukupkan aku dengan yang halal darimu daripada yang haram. Wa bi ta'atikan maksiatik, cukupkan aku dengan ketaatan padamu daripada maksiat padamu. Bi fadlika amman siwak, cukupkan aku dengan karuniamu dari selainmu. Nawwir qalbi wa nawwir qalbi wa qabri, cahayailah hatiku dan kuburku. Wa'idhi minasyarri kullih, dan lindungi aku dari kejelekan semuanya. Wajma' liyal khaira kullah, kumpulkan bagiku kebaikan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Faslun fil azkaril mustahabbah, pasal tentang zikir-zikir yang dianjurkan. Fil ifadhah, dalam berjalan min Arafah ila Muzdalifah, dari Arafah ke Muzdalifah. Bertolak, ifadhah itu bertolak dari Arafah ke Muzdalifah. Jadi selesai di Arafah, sunnahnya itu mengumpulkan antara siang dan malam. Adapun batas wukuf itu adalah mulai masuknya itu siang hari zuhur di Arafah, setelah zuhur sampai subuh hari kurban, subuh Idul Kurban, itu batasnya wukuf. Jadi orang umpama datang telat ke Mekah, cepat-cepat ke Arafah, masih nututi malamnya, itu masih nututi haji. Cepat-cepat deh ke Arafah, karena haji itu Arafah. Sudah fajar sudah ada nutut, nah, berarti luput Arafahnya. Berarti kalau sudah luput Arafah, ya ada dapat hajinya. Kalau itu waktu wajibnya. Kalau sunnahnya, afdhalnya Rasul SAW mengumpulkan antara siang dan malam, itu sampai maghrib di Arafah beliau. Jadi mulai zuhur beliau itu SAW sampai maghrib di Arafah, mengumpulkan antara siang dan malam. Malam mau sholat, kata sahabat, ya Rasulullah sholat maghrib. Tidak, sholat di Muzdalifah. Maka beliau berjalan dari Arafah ke Muzdalifah SAW, sampai jamak takhir beliau di Muzdalifah antara maghrib dan isya. Dilanjut dengan mabit di Muzdalifah. Maka ini pasal berikutnya tentang zikir yang dianjurkan ifadhah dalam bertolak dari Arafah ke Muzdalifah. Maka taqaddama, sungguh telah terdahulu. Anu yustahabu, bahwasanya dianjurkan apa aliksar, memperbanyak daripada talbiyah fi kulli mautin, di semua tempat. Wa hadza min akadiyah, dan ini maksudnya apa? Ifadhah dari Arafah, bertolak dari Arafah ke Muzdalifah, min akadiha, termasuk paling kuatnya talbiyah. Ya, paling kuatnya kesunahan talbiyah adalah ketika berjalan dari Arafah ke Muzdalifah. Wa yakthir min qiraatil Qur'an min doa, perbanyak dari baca Quran dan doa. Wa yustahabbu taqula la ilaha illallah Allahu akbar, sunnah engkau mengucapkan la ilaha illallah Allahu akbar. Wa yukarrir dzalik, dan mengulang-ulang itu ucapan la ilaha illallah Allahu akbar, diulang-ulang. Wa yaqul, dan mengucapkan juga Allahumma ilaika arghab, ya Allah hanya kepadamu arghabu, aku berharap. Wa iyyaka arju, atau aku senang. Wa iyyaka arju, dan kepadamu aku berharap. Fataqabbal nusuki, maka terimalah nusuk saya, ibadah haji dan umrah saya. Wa wafiqni, berilah saya taufik. Warzuqni fihi minal khair, rizkikan pada saya dalam nusuk saya tadi berupa kebaikan. Aktsaru mimma atlub, lebih dari yang saya minta, lebih banyak daripada yang saya minta. Wala tukhayyibni, jangan kau kecewakan saya ya Allah. Innakallah al-jawadul karim, sesungguhnya engkaulah Allah yang maha jawad, maha dermawan lagi maha karim, maha mulia. Wa hadhihi lailah hiya lailatul id, malam itu adalah malam hari raya Idul Adha. Karena kan sudah selesai wukuf di Arafah, maghrib berarti malam takbir masuk. Malam takbir. Maghrib itu Rasul berjalan ke Muzdalifah, malam takbir itu. Maka taqaddama, dan sungguh telah terdahulu dalam zikir-zikir Id, fi azkaril Id bayanu fadl ihya'iha, keterangan penjelasan tentang keutamaan ihya, menghidupkan malam Id, bizikri was shalah, dengan zikir dan salat. Sudah kita jelaskan di bab lalu tentang zikir dan salat, menghidupkan malam hari raya. Ini termasuk malam hari raya, walaupun posisi kita di sana umpama
Qad indhamma ila syarafil laila syaraful makan. Dan sungguh telah indhamma, telah tergabung kepada kemuliaan malam itu syaraful makan, apa kemuliaan tempat. Kalau kita hari Id di sini, kalau yang hari Id di sana berarti ada dua. Kemuliaan waktu yaitu malam Id, kemuliaan tempat yaitu Musdalifah. Wa kaunu fil haram wal ihram, dan keberadaan dia sedang dalam tanah haram dan sedang dalam keadaan ihram. Kemuliaan keadaan berkumpul di situ. Wa majma'al hajij, dan keberadaan dia di kumpulannya para haji, jamaah haji. Wa akiba hadhil ibadatil azimah, dan setelah melakukan ibadat yang agung itu yaitu wukuf tadi, wa tilka da'watul karimah, dan melakukan itu doa-doa yang mulia tadi, fi dzalikal mautin syarif, dalam tempat yang mulia itu Arafah. Karena kan barusan lolos dari Arafah, maka dia dalam kondisi yang sangat mulia. Sudah di malam Id, sudah di tempatnya di haram, dia lagi ihram pula, selesai melakukan ibadah yang paling agung yaitu wukuf. Itu bertumpuk-tumpuk, berlipat-lipat kemuliaan. Maka jangan dia sia-siakan untuk dia berdoa di situ, di Musdalifah. Makanya kalau teknis manasik itu memang cuma singkat. Tapi kalau memahami makna-makna seperti ini nggak bisa, harus ngaji. Jadi betul-betul hajinya itu betul-betul. Karena haji itu duta. Kata Rasul SAW, al-haji itu wafdullah. Orang haji, orang umrah itu ibarat dutanya Allah. Kita ngirim jamaah haji, berarti itu seolah wakil kita untuk ngadep kepada Allah. Dipulang tuh supaya jadi haji yang berkualitas. Itu harusnya, itu udah main-main haji itu, bukan sekedar gugur kewajiban. Pulang haji, pulang itu jadi orang yang lebih berkualitas. Itu harusnya begitu. Enggak bisa. Kalau cuma sekedar belajar, oh ya ini Mina, malam tarwiyah, sunnahnya nginep di Mina, besok paginya berangkat ke Arafah, tanggal 9, wukuf mulai zuhur sampai maghrib, lepas itu ke Musdalifah, ambil batu, nginep di Musdalifah, ambil batu untuk jumroh. Besoknya pagi sholat subuh di Musdalifah, cepat-cepat berangkat ke Mina. Kalau gitu sekedar itu saja bisa cepat, 1 hari selesai. Tapi ngaji masalah asrarul hajj, rahasia haji yang sudah kita bahas di Ihya, itu nggak bisa ngaji kilat terus manasik besok berangkat terus. Kalau sekedar zahirnya ya bisa, ibarat sholat itu sekedar jungkal-jungkal saja bisa sholat. Tapi makna sholatnya itu harusnya diperhatikan oleh para yang berwenang lah. Entah itu ulama, entah itu si haji sendiri yang merasa butuh dia akan ilmu dia ngaji, atau Kemenak, atau agama, Kementerian Agama atau apalah. Harus diperhatikan sehingga betul-betul haji itu berkualitas, bukan sekedar syukur gugur kewajiban, ya. Itu bukan itu saja. Insyaallah ta'ala, mudah-mudahan kita bisa diizinkan wukuf ke sana ya Rabb, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam. Adapun Majmu' kalam Abdullah bin Husain bin Thahir akhir sampai pada faslun, ya sampai faslun itu. Apa wakadzalik? Oh ya. Kalam Abdullah bin Husain bin Thahir radhiyallahu anhu warḍana amin. Ini masih sisa sedikit tentang perilaku Rasulullah SAW setelah beliau mengutip panjang hadis-hadis pilihan dari Rasul. Pasal yang ini yang kita sekarang tinggal sisanya ini pasal tentang perilaku Rasulullah SAW. Wa kana la yad'uhu ahadun min ashabi ghairum illa qala labbaik, dan adalah beliau SAW la yad'uhu, tidak memanggil akan beliau SAW ahadun, siapa seorang pun min ashabi, dari sahabat-sahabat beliau SAW, ghairum, dan selain mereka, selain para sahabat, illa qala, kecuali Rasul berucap labbaik. Ya, beliau menyaut labbaik, ya Rasul labbaik, saya penuhi panggilanmu, labbaik. Itu sautannya Rasul.
Yaquluna ituhu, berkata pensifat, siapa pensifat Rasul SAW, lam ara qabla wala ba'da mithla, saya tidak pernah melihat sebelum beliau dan setelah beliau orang seperti beliau SAW. Qad jama'allahu lahu siratal fadilah, sungguh telah mengumpulkan siapa Allah lahu bagi Rasul SAW sirah al-fadilah, perilaku yang utama, wasiasat tamah, siasat yang sempurna untuk mengatur umat. Bahwa ummiyun, padahal beliau ummi SAW, tak pandai baca, tak pandai tulis, justru pada umminya itu terletak mukjizat beliau SAW. Kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan fil jahiliyati wa ta'dibi fil yutumi, cukup bagi engkau ya Rasul dalam keummianmu itu sebagai mukjizat. Dalam keummianmu engkau bisa memiliki sifat-sifat sempurna itu padahal dia ummi, itu cukup sebagai mukjizat beliau SAW. Jahiliyah wa ta'dib, dalam masyarakat yang jahiliyah beliau bisa pandai seperti itu sudah mukjizat. Wa ta'dib bil yutumi, sopannya beliau dalam padahal beliau keadaan yatim tanpa orang tua yang mendidik, beliau dalam keadaan sopan itu cukup sebagai mukjizat bagi beliau SAW. Layak ro wa layak tub, beliau tak pandai baca, tak pandai tulis. Dan sudah kita jelaskan tak pandai baca, tak pandai tulis dalam makna apa? Karena orang Arab ketika itu memang sejak lama bagi mereka yang nulis itu berarti ingatannya lemah. Jangan digambarkan buta huruf seperti sekarang. Ada orang nulis, oh kamu ingatanmu lemah sehingga butuh nulis. Jadi jangan salah paham loh tentang umminya Rasul. Ojo dipadakno buta huruf saiki, itu hina, gak usah apa-apa. Bukan seperti itu. Memang kondisi saat itu enggak mendukung untuk baca tulis. Mereka saking kuatnya hafalannya itu. Nasya'a fi biladil jahili, beliau tumbuh di negeri kebodohan karena ketika itu zaman jahiliyah disebutnya. Yatiman, dalam keadaan yatim beliau. Sallallahu la abala wala ummah, tidak ada ayah bagi beliau, tidak ada ibu bagi beliau. Sallallahu, tapi allamahullah, tapi Allah mengajarkan beliau sallallahu Allah Ta'ala yang maha luhur, jami'a mahasil akhlak, seluruh bagus-bagusnya akhlak, wa turuqal hamidah, cara-cara jalan-jalan yang mulia, yang terpuji diajarkan oleh Allah pada beliau sallallahu. Wa akhbarul awwalin wal akhirin, Allah ajarkan kabar-kabar generasi awal dan akhir sehingga beliau tahu, bahkan yang tidak diketahui oleh ahli kitab sekalipun. Kalau antum bandingkan kisah Yusuf alaihissalam di surah Yusuf alaihissalam sama di Bible di kitab Kejadian, antum akan tahu bagaimana mukjizat Quran. Tidak bisa dibandingkan. Cuma sana itu ketelitian diksi, pilihan kata dari Al-Quran itu, yang itu memberi informasi tentang Yusuf alaihissalam yang tidak diberi informasi sekalipun oleh ahli kitab sekalipun tidak mengetahui tentang itu. Beliau tahu sallallahu alaihi wasallam. Kamu disuruh dituduh ngeblat. Ngeblat iku sing diblat iku berarti lebih bagus. Kan gitu. Kok iso lebih bagus sing hasil tiruannya kan itu lucu. Silakan pakai metode mana kalau mau meneliti. Metode ilmiah yang macam mana? Wa ma fihi najat wal fauzu fil akhirah, dan apa-apa yang fihi, yang pada ma itu terdapat keselamatan dan terdapat fauz, keberuntungan di akhirat, wal ghibtah wal khalas fi dunya, dan terdapat ghibtah, keirian orang lain atas apa yang ada beliau miliki. Sampai ahli kitab itu iri. Kenapa Yahudi itu memurtadkan ahli kitab? Karena mereka iri, hasadan. Allah sebut surah Al-Baqarah, hasadan min indi anfusihim. Mereka tidak boleh beriman, orang lain pun tidak boleh beriman kalau bisa. Itu ahli kitab. Jahatnya Yahudi. Wal ghibtah, sesuatu yang terdapat keirian dari orang lain. Wal khalas, kelepasan di dunia. Wal luzumul wajib, terdapat di situ fi pada ma tadi yang diajarkan oleh Rasulullah. Luzumul wajib yang diajarkan Allah pada beliau. Terdapat luzumul wajib, kewajiban yang wajib, wa tarkul fudul, dan meninggalkan segala yang tidak bermanfaat. Faman arada kulla khairin fi dunya akhirah falyaqtadi bi. Intinya siapa yang kepingin segala kebaikan di dunia dan akhirat, hendaknya menauladani beliau sallallahu alaihi wasallam fi kulli ahwalih, dalam seluruh kondisi, dalam seluruh keadaannya menauladani beliau sallallahu alaihi wasallam. Mumpung kita di Maulid di akhir Rabiul Awal ini lagi panas-panas, hangat-hangatnya daripada mengingat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka harusnya seperti itu. Jangan maulid ke maulid sama saja kualitasnya, tidak ada satu sunnah pun yang tambah, tidak ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, a'udzubillahi min dzalik. Wa man ra'a nafsahu, dan siapa yang memandang dirinya,
fauqa mahallihi, di atas posisi beliau SAW, walam yadha li nafsihi, lalu tidak ridha untuk dirinya, bima radiya huwa bihi SAW, dengan apa-apa yang ridha beliau dengan ma, yaitu Rasulullah SAW, asyada jahalah, maka alangkah sangatnya kebodohan man ro'a tadi, kebodohan man tadi. Sampai melihat dirinya di atas beliau SAW, tidak ridha dengan apa yang Rasul ridha SAW, maka kaifa wa huwa SAW a'lamu khalqillah ta'ala mansiban fid dini wa dunya. Bagaimana sedangkan Rasulullah SAW itu paling agungnya makhluk Allah Ta'ala yang maha mansiban, apanya? Kedudukannya. Paling agung kedudukannya SAW fid din wa dunya, di dalam masalah agama dan dunia. Fala izza wala rifata illa fil iktida'i bihi, maka tidak ada kemuliaan, tidak ada keluhuran kecuali dalam menauladani beliau sallallahu alaihi wasallam, walitiba'i lahu, dan mengikuti kepada beliau SAW, wala hawana wala khizyah, sebaliknya tidak ada kehinaan, ketercelaan di dunia dan di akhirat, illa fil ibtida, kecuali dalam membid'ah, dalam mengada-ada sesuatu yang tidak beliau ajarkan, mukhalafatu haji wa sunnati, menyalahi petunjuk beliau dan menyalahi sunnahnya beliau SAW. Waffaqanallah al-kamal mutaba'atah likamali mutaba'ati, semoga Allah memberi kita taufik, pertolongan untuk sempurna mengikuti beliau SAW, fi zahiri wal batin, dalam zahir dan dalam batin, fi jami'il mawati wa fi jami'il mawatin, di seluruh tempat, wa amatana ala sunnati, semoga Allah mematikan kita atas sunnah beliau SAW, wa jama'ana bi dari karamati, semoga Allah mengumpulkan kita dengan beliau SAW di rumah kemuliaannya, fi afiatin wa salamah, dalam keselamatan, dalam afiat dan keselamatan, amin Allahumma amin. Ma nawal ya Abdullah bin Husain bin Tahir min ashabina shalih min awliya shalih. Al-Fatihah. Faslun nadhkur bi syai' min kalami Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu. Pasal berikutnya pilihan. Beliau menyebut pilihan dari kalamnya, daun-daunnya Habib Abdullah Al-Haddad Sohibur Rotib yang beliau pilih. Jadi sebelumnya beliau menyebut daun-daunnya Rasul SAW, pilihan sabda-sabda beliau. Pasal yang barusan kita habis ini, selesaikan ini, tentang perilaku beliau SAW sehari-hari. Tadi kan ucapan, terus perilaku beliau. Nah, pasal berikutnya ini tentang sabda daun-daunnya Sohibur Rotib Abdullah Haddad, guru dari guru beliau. Sebenarnya beliau ini tobakotnya generasinya di bawah Abdullah Haddad radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Khudh minal waqti ma samah. Ya itu ya. Khudh minal waqti ma samah wa inna aldaka uramah, in aldaka uramah, innamal lawmu indana law salahna laqad salah, la yalum malana ghairu kasbina mujibul usni wal farah, la yalum ghairu nafsihi man laqil hamma wat tarah, la ma'afil kathir law yu'akhid bima ijtarah, ma baqiqatu dabbatun hakadha qad ata wa sah, tub ilallahi kay tafuz bil amani wa bil minah, wa takif tatababihi fahaza man tatahun tarah, babu kulli khair khaba man anhu intazah, la tu'arij ala siwa fastami qawla man nasah, lam yakhim qasidul karim man qara babun fatah, raji Allah la yakhib walladhi dhannuhu wadah, ya ilahi wa khaliqi abdukum nahwakum janah, yartaji sofaka jamil fa'u ya khairu man sofah, a'tini ma bi khatiri walladhi fawqahu sanah, la tubaqi wa la tadhar fattama nahwakum tama, fadlakal wasi' al-azim nahwahu al-qasdu wa qad sabah, iyakun dhambuna azim afwakum fawqah rajah, wamnun himnun bitaubatin kulla qalbi bihan syarah, ammahul nurul huda halla fihi bihil fasah, la bi'awli wa quwwati inamallah bi'samah, waqtimil umra sayyidi bil ma'asini wal mulah, wassalatu ma'assalam masih wal barqa ulama, daimani ala alladhi kulla khairin lana fatah, wa ala alil kiram wa sahaba wa man salah, lakal hamdu daiman ma'amid
Abdul Umada walhamdulillahi rabbil alamin. Itu kabul iqbal salam. Muhammad Maulana Bilal bin Al-Fatihah. Ya Rabbana atarafna bi annana qad tarafna wa annana asraf ala Allah